Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel S38 TV. Tepatnya sekarang hari Senin tanggal 16 Maret. Kami dari tim di daerah Ciamis akan mengadakan fermentasi atau pembuatan pupuk kompos ya. Dimana bahan-bahan sudah kami sediakan. Di antaranya ini ada, coba kita lihat sini. Ini ada arang sekam ya. Kemarin kami sudah buat. Ini dari gabah padi ya. Kemudian dibakar dan dibasuh dengan air sehingga jadi arang seperti ini. Ada beberapa karung ya di sini. Dari 13 karung gabah jadi 9 karung arang sekam. Kemudian bahan yang kedua yaitu ada kotoran domba ini ya. Coba kita lihat. Ini kotoran domba. Nah, ini kotoran domba. Kami memfermentasinya cukup banyak, sekitar 40 karung ya. Ini sekitar 40 karung kotoran domba. Selain kotoran domba, kami juga di sini menyediakan bahan berupa cacahan gebog pisang ya. Nah, gebog pisang ini, nah, cacah, jadi seperti ini, ya. Nanti akan dicampurkan. Kemudian kami juga di sini ada ini, ada apu. Ya. Ini ada apu. Nah, sini, ayo. Ini tuh. Nah, ini ada apu dolmit ya, kalau untuk pertanian ya. Ini nanti akan dicampurkan di sini, merata ya, supaya fosfor di dalam tanahnya itu tercukupi nanti. Nih. Si arang sekam itu, cacahan ini, kotoran domba, kemudian apu untuk pertanian nanti akan diaduk, dan yang paling penting, ayo kita sediakan ini dulu, sini. Nah, ini ada mikroba, tentunya itu semua harus pakai mikroba karena itu nanti akan ditutup selama 1 bulan. Ditutup itu tentunya harus pakai mikroba. Nah, mikrobanya ini. Pertama sediakan air. Ini air biasa ya. Air biasa. Selain air, kita sediakan juga ini ada gula. Ini gula pasir. Ya. Coba lihat. Ini gula pasir. Nah, gula pasir ya. Kemudian ada garam juga. Ini garam. Dan tidak lupa, ini mikroba alami. Kami bikin sendiri ya. Dari temulawak, ragi, yakul, dan lain sebagainya. Bisa nanti kita belajar bagaimana tata cara membuat mikroba alami. Coba. Baunya ini seperti bau temulawak ya, seperti jamu. Karena alami ya. Ya namanya juga pertanian organik, bisa pakai kimia ya. Nah, ayo kita mulai pembikinan cairan mikroba. Pertama, masukkan gula pasir. Ya. Masukkan gula pasir. Kemudian masukkan garam.
Nah, garam. Dan tidak lupa ya, kami juga di sini menyediakan air beras sih. Nah, supaya karena di rumah ada air beras ya, dikumpulin ya. Ini air beras. Air beras yang sudah tercampur dengan sampah rumah tangga ini. Ini mol, mikroorganisme alami, sudah jadi mol ini sebenarnya. Nah, jadi jika sahabat ingin membuat fermentasi yang sederhana di rumah, tidak punya mikroba ini ya, bisa dengan menggunakan mol dari air beras ini yang sudah dicampur sama gula pasir sedikit ya. Nanti kita akan campurkan ini semua. Oke, itu sudah, garam sudah, kemudian gula pasir sudah. Sekarang tinggal memakai mikroba, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, sekarang kita campurkan, kita aduk. Aduk ini sampai larut ya. Aduk sampai larut. Harum temulawak ya kawan ya. Kita akan mencampurkan mikroba ini sama air beras, dijadikan satu. Nanti kita tabur ke media yang sudah ada ya, ke kotoran domba, arang sekam, apu, sama kesahan kebau pisang. Oke, mungkin itu ya. Kita sekarang mau lanjut ke proses penyiraman. Ya, oke sahabat tani. Sekarang kita langsung taburkan saja air dari mikroorganisme yang sudah tadi kita buat ya. Nah ini ada 1 ember, ada 2 ember, 3 ember, dan ada 4 ember ya. Oke kawan, itu yang putih-putih apu dolomit ya untuk pertanian. Berarti medianya itu 4 jenis ya. Pupuk domba, kotoran domba, arang sekam, cacah gebog pisang, sama apu. Dan pakai air bakteri ya. Tentunya bakteri aerobik ya teman. Oke, sekarang masih berlanjut proses penyiraman ya. Siram sampai merata ya. Alhamdulillah cukup banyak nih membuat fermentasi atau pupuk kompos ini, cukup banyak nih. 40 karung ya teman. Coba lihat. Arang sekamnya. Arang sekamnya. Kami ulang ya untuk bahan fermentasi ini ya. Airnya itu tadi apa? Air, kemudian perasan air beras ya, gula pasir, garam, dan mikroorganisme ya, yang dibikin dari temulawak dan lain sebagainya. Nanti akan kita bikin ya video bagaimana cara membuat mikroorganisme alami, karena prosesnya cukup lama ya, sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan ya
nanti dibikinnya harus 2 minggu ya, kurang lebih lah, untuk membuat mikroorganisme. Oke kawan, kita kembali lagi ke kompos ini. Untuk kompos ini nanti akan ditutup ya selama minimal 1 bulan ya, jangan kurang dari 1 bulan, nanti nggak maksimal ya. Proses perkembangan sel dari mikroorganisme ini nggak maksimal nanti. Ini fungsinya untuk apa ya, jelas fungsi di fermentasi itu selain untuk menghilangkan bakteri anaerobik atau bakteri jahat ya, tentu juga untuk mengeluarkan unsur-unsur yang ada yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu natrium, fosfor, nitrogen, kalium dan lain sebagainya, atau disebut dengan bahasa kita unsur hara ya teman. Oke sahabat, kita lihat plastik yang akan dibikin untuk nutup nanti ya. Ini kami beli dari toko ya, lumayan. Sekilonya ini kisaran 40.000 ya di kilo, ini plastik karung, ini plastik karung, nanti bisa dipotong oleh gunting supaya jadi banyak. Oke sahabat, setelah diaduk sekarang proses penutupan ya kompos ya. Jangan sampai ada udara masuk ke dalam. Oke, kami lapis pakai plastik di lapisan pertama, kemudian lapisan kedua kami pakai terpal ya kawan, nanti kita ganjal pakai batu ya. Oke, ini ditutup ya selama 1 bulan ya, diendap ditutup selama 1 bulan, jangan sampai ada udara masuk ke dalam ya kawan. Oke, wish. Ini total kalau dicampur ya sama gebungkusan dan sebagainya, kompos ini ya sekitar 50 karungan ya teman. Sip. Rapih ya pakai batu. Oke kawan, sampai jumpa 1 bulan kemudian, kita akan buka bagaimana hasilnya dan akan kita lihat tanaman-tanaman yang sudah pakai pupuk kompos ini ya. Oke kawan, kita langsung saja. Ini ada beberapa tanaman yang sebelumnya sudah pakai kompos yang seperti tadi tuh. Ini ada pepaya ya kawan. Ini ada pohon jeruk, udah subur-subur nih. Oh kawan, ini berumur sekitar 2 bulan ya kawan, pohon pepaya ini. Kebun sebelah sana, yuk kita lihat untuk membuktikan bagaimana hasil dari pupuk organik yang kita buat ini ya. Pupuk yang sebelumnya kan udah kami bikin seperti itu dan udah kami aplikasikan di tanaman nih. Ini pepaya usia 2 bulan kawan. Oh, udah keluar pentil ya kawan ya. Sip. Oh, lihat daunnya. Oh, kami shoot ini sekitar jam 1 siang ya. Oke. Mantap kan? Oh, kami tidak menggunakan pupuk kimia ya kawan ya. Ini murni pupuk yang difermentasi. Lihat, ini udah keluar pentil-pentil. Ini kisaran 2 bulan ya. Banyak. Oh.
Tuh ada yang layu ya. Kayaknya ini kena hama nih kawan. Nanti kita obati ya. Ini kena hama ini. Nanti kita obati ya. Oke kawan. Sip. Nanti kita obati, itu kena hama ya. Satu dari sekian pohon yang kena hama satu ya kawan ya. Ini kenapa layu? Karena saya shootnya jam 1 siang. Pagi-pagi nih pada seger. Saya aplikasikan ke tanaman cabai juga pupuk yang tadi kawan. Lihat buahnya. Lebat kan? Yes. Cabainya kita lihat. Wih. Besar-besar ya. Oh. Ini tanpa pupuk kimia ya. Semuanya pakai pupuk yang dikompos seperti tadi. Karena sebelumnya kami sudah membuat pupuk yang seperti itu. Oke kawan. Oh. Bawang daun pun pada subur-subur ya. Oke kawan. Nah, ini kebun halaman rumah sih sebenarnya. Jadi iseng-iseng berhadiah. Oke kawan, kita lihat lagi ke proses penutupan pupuk kompos ya. Nah, kita kasihkan dulu ke ikan ya. Sip. Oke kawan. Sip. Wah, kepadeknya Sip. Udah selesai ya. Sip. Makasih. Kita berjumpa lagi 1 bulan kemudian, dan ini akan diaplikasikan untuk menanam kencur ya. Jadi akan dipadukan antara kebun gedang yang di bawah sama penanaman pohon kencur ya. Oke. Salam sehat, salam tani, salam ternak organik. Indonesia tetap maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.